Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu sejarah penting dalam dunia Islam, sejarah kemenangan dari kaum muslimin terhadap orang-orang Quraisy, yaitu mengenai Fathu Makkah, yang merupakan salah satu peristiwa bersejarah di bawah bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemenangan yang diraih kaum muslimin saat itu tentu atas dasar keimanan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-8 dari Hijriah. Dengan peristiwa ini tentu Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan kota Makkah dari belenggu kesyirikan dan kesombongan serta kezaliman-kezaliman yang ada di dalamnya. Dengan peristiwa ini pula, Makkah menjadi kota yang bernafaskan Islam. Setelah sekian lama, kota ini menjadi kota yang penuh dengan kesyirikan dan kezaliman. Dengan ruh tauhid tentunya dan ruh sunnah. Itu yang ingin dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan peristiwa ini pula Allah Subhanahu wa taala ingin mengubah kota Makkah yang dulunya menjadi lambang kesombongan dan keangkuhan menjadi kota yang merupakan lambang keimanan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kota yang dipenuhi dengan kesyirikan, kezaliman, keangkuhan, kesombongan, semua itu akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab Fathu Makkah ini. Dengan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin. Dengan sebab keimanan mereka dan keislaman mereka dan kesetiaan mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa penyebab dari Fathu Makkah ini? Penyebab terjadinya Fathu Makkah tentu didorong dan diawali dengan adanya sebuah perjanjian damai antara kaum muslimin dan kaum Quraisy yang terjadi pada tahun ke-6, tepatnya pada perjanjian Sulhul Hudaybiyah, di mana pada salah satu perjanjian tersebut terdapat poin penting di mana orang-orang yang di luar dari kalangan kaum muslimin maupun Quraisy diberikan kebebasan untuk memilih antara akan masuk ke kelompok kaum muslimin ataukah akan masuk ke orang-orang Quraisy. Dan di poin pertama pula dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa mereka akan melakukan genjatan senjata selama 10 tahun lamanya. Jadi termasuk dari nota kesepakatan tersebut ialah siapa saja diizinkan kecuali dari kelompok kaum muslimin dan kaum Quraisy ini. Dari selain itu, mereka diizinkan untuk bergabung dengan salah satu kubu kaum muslimin ataupun orang-orang
Quraisy. Maka keluarlah seperti Bani Khuza'ah. Mereka lebih memilih untuk masuk ke kelompok kaum muslimin, ikut bersama mereka. Sedangkan Bani Bakar, kabilah Bani Bakar, mereka lebih memilih ikut bersama orang-orang Quraisy. Jadi di sini disebutkan oleh Syekh, ba'da sulhil Hudaybiyah indammat qabilatu Bani Bakar li Quraisy. Jadi setelah sulhul Hudaybiyah itu, kelompok atau kabilah dari Bani Bakar memilih untuk bergabung dengan orang-orang Quraisy. Wandammat qabilatu Khuza'ah li hilfi al-muslimin. Sedangkan kaum atau kabilah Bani Khuza'ah, mereka lebih memilih untuk masuk ke kelompok kaum muslimin. Wa kana baina Bani Bakrin wa Khuza'ah tharatun wa dima'un fil jahiliyah. Lalu ketika mereka sudah bergabung di antara kedua kubu tersebut, dulu antara Bani Khuza'ah dengan Bani Bakar ini, pada masa jahiliyah tentunya, mereka ini adalah dua kelompok yang saling bermusuhan. Selalu ada pertempuran di antara mereka, berperang, tumpah darah di antara kedua kubu tersebut. Dan lebih-lebih ketika mereka bergabung di antara kedua kubu tersebut, seakan-akan permusuhan itu tidak akan pernah pudar di antara kedua kubu tersebut. Maka ketika pada suatu hari, ini masih di dalam perjanjian Sulhul Hudaybiyah pada tahun ke-8 Hijriah, kabilah Bani Bakar melakukan serangan kepada kabilah Khuza'ah. Mereka menyerang diam-diam pada malam hari ke tempat di mana Bani Khuza'ah bermukim. Lalu dengan tanpa persiapan Bani Khuza'ah ini, tentu mereka kaget, terkejut dengan kedatangan Bani Bakar yang menyerang mereka. Padahal perjanjian Hudaybiyah itu, poin pertamanya adalah mereka akan melakukan genjatan senjata. Karena mereka sudah masuk di antara kedua kubu tersebut, tentu mereka juga termasuk di antara yang harus menyepakati perjanjian Hudaybiyah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bani Bakar? Mereka menyerang Bani Khuza'ah. Yang notabene Bani Khuza'ah ini adalah kelompok kaum muslimin. Sedangkan Bani Bakar, mereka sudah masuk ke dalam kalangan orang-orang Quraisy. Tetapi mereka melanggar itu. Jadi mereka mengambil kesempatan untuk menyerang Khuza'ah pada malam hari. Banyak di antara mereka yang meninggal dunia. Bahkan di sini disebutkan wa qatalu minhum nahwa 20 rajulan. Bahkan sekitar 20 orang yang meninggal dunia disebabkan serangan tersebut. Wa dakhalat Khuza'atul Haram lin-najati bi nafsiha. Mengetahui hal tersebut, serangan yang dilakukan oleh Bani Bakar, mereka pun pontang-panting berlarian menuju Masjidil Haram, kota Makkah. Untuk supaya apa? Supaya mereka bisa meloloskan diri dari serangan orang-orang Bani Bakar. Walakinna Bani Bakar lahiquhum wa qatalu ba'dahum fil haram. Akan tetapi apa? Bani Bakar tidak lantas berhenti menyerang mereka, terus mengikuti mereka sampai mereka pun banyak yang terbunuh juga di sekitaran Masjidil Haram atau di kota Makkah. Jadi ini awal mula terjadinya Fathu Makkah, disebabkan karena pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Bakar, yang mereka ini adalah kelompok yang masuk ke dalam kelompok Quraisy, kabilah yang masuk pada
kabilah kaum Quraisy. Itu artinya apa? Perjanjian Hudaybiyah yang 2 tahun yang lalu mereka sudah sepakati, mereka pun langgar. Dan kabar tentang itu pun masuk ke dalam telinga Rasulullah. Didengar oleh para sahabat tentang pengkhianatan kaum Quraisy, salah satu kelompok yang mendukung mereka. Jadi ini salah satu penyebab terjadinya Fathu Makkah, disebabkan karena pengkhianatan yang dilakukan oleh salah satu kabilah yang mengefek kepada orang-orang Quraisy. Jadi sebuah perjanjian, tentu kalau dari kubu kaum muslimin, mereka akan selalu memegang dengan erat. Apalagi Rasulullah SAW di dalamnya ikut melakukan kesepakatan tersebut, perjanjian damai tersebut. Tidak mungkin Rasulullah akan berkhianat terhadap perjanjian yang sudah beliau buat. Akan tetapi karena mereka berkhianat terhadap perjanjian tersebut yang pada awalnya gencatan senjata tersebut akan dilakukan 10 tahun lamanya. Tapi 2 tahun berselang perjanjian damai tersebut, mereka mengkhianati perjanjian itu. Itulah mengapa Rasulullah SAW nantinya mengumpulkan pasukan untuk membalas perbuatan orang-orang atau Bani Bakar tersebut, atau orang-orang Quraisy secara umumnya. Karena kenapa? Karena diam-diam juga orang-orang Quraisy ini mengirimkan pasukan kepada Bani Bakar untuk menyerang Khuza'ah juga. Entah itu persenjataan dari orang-orangnya juga. Itulah yang menyebabkan Rasulullah ingin membalas perbuatan mereka. Apa yang mereka lakukan, pengkhianatan yang dilakukan mereka terhadap perjanjian Hudaybiyah. Maka nanti ketika mereka sudah melakukan pengkhianatan tersebut, Rasulullah SAW ikut mengangkat senjata untuk membantu orang-orang Khuza'ah. Demikian yang bisa kami sampaikan dari pembukaan Fathu Makkah. Tentunya nanti ada kelanjutan dari sejarah tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.